teman-teman, untuk kegiatan Paskah hari ini jam 5.30 dan nanti sore jam 17 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Michael Suryajaya. Lalu sekolah minggu jam setengah 10, 9.30 akan dilayani oleh guru sekolah minggu. Lalu nanti Komisi Remaja dan Komisi Pemuda ditiadakan karena seluruhnya ikut kebaktian di umum Paskah. Lalu yang kedua, informasi diberitahukan kepada Bapak Ibu, anggota jemaat maupun simpatisan bahwa ibadah dan perayaan Paskah sekolah minggu akan diadakan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, waktu pukul 9.30 sampai dengan jam 11.45, tempat GKI Seroja. Lalu ada dress code-nya, atasan kaos putih dan bawahan bebas. Mohon agar para orang tua mengikut sertakan putra-putri kita mulai dari kelas batita sampai tunas remaja untuk mengikuti ibadah dan perayaan Paskah sekolah minggu. Lalu ada video pesan pastoral dari BPMS GKI. Bapak, Ibu, saudara-saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kata mutiara, life is the name of constant struggle. Without struggle, there is no life. Jika diterjemahkan kira-kira hidup itu adalah perjuangan yang terus-menerus. Tanpa perjuangan, kehidupan yang sesungguhnya tidak pernah ada. Hari ini kita kembali memasuki Paskah 2024, mengingatkan kepada kita bahwa perjalanan kehidupan harus terus diperjuangkan. Kita tidak bisa menutup mata, saudara, dengan peperangan yang masih terjadi antara Ukraina dan Rusia, Israel dengan Hamas. Ada begitu banyak korban sia-sia di semua pihak, dan nampaknya belum ada tanda-tanda perang akan berhenti. Sekalipun tidak banyak yang bisa kita kerjakan, namun kita akan terus mendoakan. Semoga segera ada solusi dari pertikaian ini. Dalam konteks Indonesia, kita bersyukur tahapan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta para anggota legislatif sudah dilewati. Sekalipun masih ada beberapa tahapan yang harus diselesaikan, kita berharap semua bisa berjalan dengan aman dan damai. Kita memahami ada pihak yang senang karena pilihannya menang. Tetapi ada juga yang kecewa karena pilihannya kalah. Kami mengajak semua orang untuk berbesar hati, melihat semua proses sebagai bagian dari kehidupan demokrasi, di mana kita menjadi bagian di dalamnya. Pada saat ini kita juga diperhadapkan dengan fakta perubahan iklim yang sedang bergolak di bumi yang kita diami. Tahun 2023 tercatat sebagai tahun terpanas di hampir semua belahan bumi. Beberapa ahli mengatakan kenaikan suhu panas akan terus berlanjut dan diprediksi tahun 2024 akan ada rekor suhu panas baru. Perubahan iklim ini berpengaruh pada banyak hal. Siklus musim hujan dan kemarau, mundurnya musim hujan seperti di akhir tahun 2023 yang membuat pertanian terlambat menanam. Dan dampaknya, harga beras dan semua bahan makanan melambung tinggi. Situasi ini kiranya memberi penyadaran kepada kita untuk ikut berperan melakukan hal-hal yang sederhana dalam lingkup masing-masing. Membuat gerakan komunal supaya bisa berupaya ikut mengerem fenomena pemanasan global ini. Sekalipun mungkin apa yang kita kerjakan sangat kecil, namun hal yang kecil itu jika Tuhan ikut menolong akan menjadi sebuah gerakan yang besar. Ketika ekonomi global melambat, tidak sedikit anggota jemaat yang juga mengalami dampak, seperti kehilangan pekerjaan dan berbagai kesulitan-kesulitan yang lain. Kami menghimbau gereja untuk terus melahirkan inovasi-inovasi pelayanan, guna menolong anggota-anggota jemaat yang mengalami kesulitan.
Kita belajar dari situasi pandemi COVID-19 yang menghadirkan pelayanan-pelayanan yang kreatif, sehingga kami berharap keadaan dan kesulitan yang kita alami saat ini juga mendorong jemaat-jemaat mengembangkan pelayanan gereja yang menjangkau dan memenangkan banyak orang. Bapak Ibu, saudara-saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun 2024 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI akan mengadakan sidang MPL dan sidang raya PGI bulan November 2024 di Toraja, Sulawesi Selatan. Gereja Toraja akan menjadi tuan dan nyonya rumah. GKI sebagai bagian dan anggota PGI diharapkan juga turut ambil bagian di dalamnya. Kami mengajak seluruh anggota jemaat untuk mendoakan pelayanan PGI agar semakin berkembang. Kehadirannya terus menjadi pengikat dan pemersatu, sekaligus menjadi lokomotif pelayanan gereja-gereja di Indonesia. Merujuk pada pesan Paskah PGI 2024, hidup sebagai alat kebenarannya. Biarlah setiap gereja-gereja di Indonesia dan seluruh anggotanya benar-benar dipakai Tuhan untuk menjadi alat pelayanannya. Akhirnya, melalui pesan singkat ini, atas nama Badan Pekerja Majelis Sinode GKI, kami mengucapkan Selamat Paskah 2024 untuk seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI. Tuhan terus menolong, memperlengkapi, dan memberkati pelayanan kita semua. Sekaligus kiranya Tuhan memandu hidup kita agar terus menjadi berkat bagi sesama dan kehidupan. Amin. Demikianlah warta lisan hari ini. Ayo kita berjalan lebih cepat supaya kita segera sampai ke kubur Yesus. Ya, aku juga tidak sabar ingin melihat tubuh Yesus, ingin meminyakinya dengan rempah-rempah yang sudah kita beli. Ya, aku mau juga. Tapi siapa ya yang akan membuka pintu penutup kubur Yesus? Betul, siapa ya? Kuburan itu kan besar, mana bisa kita menggulingkannya? Loh, lihat itu. Batu penutup kubur Yesus sudah terguling. Ya, benar. Batunya sudah terguling. Ada apa ya kira-kira gerangan hari ini? Siapa yang kau cari? Yesus Tuhanku, Yang hidup yang kau cari. kubur bukan tempatnya. Di dalam pertarungan kuasa maut dipatahkan. Ingatlah Yesus berjanji,
janji, Dia bangkit dari yang mati. Ya, benar, Kristus telah bangkit. Kubur terbuka karena Ia telah bangkit. Ya, benar. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Umat yang terkasih, di pagi yang kudus ini, saatnya Yesus Kristus bangkit dari kematian. Kita berkumpul sebagai gereja untuk menyaksikan kemenangan dan kebangkitannya. Yesus telah membawa umatnya dari kegelapan menuju terang yang kekal. Karena Dialah sang terang itu. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Maka marilah kita melangkah bersama Yesus, Sang Terang, yang telah membuka jalan bagi seluruh umatnya. Kristus bangkit, soraklah, haleluya.
dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Haleluya, Yesus telah bangkit. Dia telah melewati kematian, bangkit menuju kehidupan. Batu kubur telah terguling, jalan menuju kehidupan baru telah terbuka. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Rasa takut pun lenyap oleh karena kebangkitannya di fajar yang senyap. Maut tidak lagi berjaya. Hidup diberinya agar manusia terus berkarya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Manusia yang berdosa dipulihkan oleh Tuhan. Dunia yang rusak diselamatkan. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus atas karyanya yang besar di hari yang kudus. Selamat Paskah untuk kita semua. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan adik-adik semua, dalam sukacita Paskah, kita semestinya mengingat bahwa Tuhan telah menebus dosa kita dari penghukuman dosa. Apakah kita betul-betul mensyukuri kebangkitan Yesus ketika kita tidak lagi berbuat dosa? Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan begitu sayang pada kita
saat kita selalu berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan? Dunia
Padamu ya Tuhan, di pagi hari ini bersama kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Biar kiranya sukacita Paskah yang akan kami renungkan di pagi hari ini dalam pembacaan firman, dalam perenungan kami, memberikan kami kekuatan dan memberikan kami damai sejahtera. Karena berita kebangkitan Tuhan menjadi wujud nyata dari keselamatan yang Allah hadirkan di tengah hidup kami. Hadirlah bersama kami saat ini ya Tuhan, kirimlah Roh Kudus-Mu untuk menuntun dan menolong kami mengerti akan firman-Mu dan menghidupinya. Kami naikkan doa ini dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya 25 ayat 6 sampai dengan 9. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung ini bagi segala bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang berlemak, suatu perjamuan dengan air anggur tua, masakan yang berlemak dan bersunsum, anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini Tuhan akan mengoyak kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan menelan maut untuk seterusnya. Tuhan Allah akan menghapus air mata dari semua muka. Aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita. Kita menanti-nantikan Dia, dan Ia telah menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita atas pertolongannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersama
untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Bersoraklah dan bersuka karenanya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang Ia sampaikan kepada orang-orang Israel ketika Ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang apa yang terjadi di seluruh tanah orang Yahudi, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kamilah saksi-saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di negeri orang Yahudi maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dengan menggantung Dia pada kayu salib. Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga dan memperkenankan Dia menampakkan diri. Bukan kepada seluruh bangsa itu, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa itu dan bersaksi bahwa
Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 16 ayat 1-8 berbunyi demikian. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi meminyaki Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Namun ketika mereka melayang pandang, tampaklah batu itu sudah terguling. Batu itu memang sangat besar. Mereka masuk ke dalam kubur dan melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan terkejut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah dibangkitkan, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab kegentaran dan kedahsyatan menguasai mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yesus telah bangkit di dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur menghayati kemenangan-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih besar Allah berwujud dalam anaknya. Haleluya, haleluya. Kita dijadikannya warga kerajaannya. Haleluya, 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 haleluya. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita memperingati kebangkitan Kristus dan perenungan kita ada dalam tema teruslah berkarya, Tuhan sudah membuka jalan. Bagi kita saat ini ketika kita berbicara tentang Paskah, tentang sukacita kebangkitan, kita akan bilang iya memang itu sukacita begitu ya. Memang itu sukacita yang besar. Tapi kita hari ini diajak untuk melihat satu hal di balik sukacita itu. Ketika hari Jumat kemarin kita memperingati kematian Kristus di atas kayu salib, seberapa cepat orang merasakan perubahan dari duka menjadi suka? Enggak cepat kan ya Bapak Ibu ya? Tidak pernah cepat. Tapi perenungan kita pada hari ini dalam teks Markus
dituliskan di sana, di tengah ketakutan dan sesuatu yang membuat para perempuan tidak bisa menceritakan kepada siapapun karena takut, ada keterangan yang kemudian diletakkan pada ayat 8. Kalau dilihat di Alkitab biasanya dengan menggunakan tanda kurung kotak. Ini ada sebagai catatan di mana dalam Injil Markus, dalam penerjemahan, dalam teks asli bahasa Yunani ada kalimat ini, tapi ketika diterjemahkan beberapa kali bisa terhilang. Tapi ini menjadi keterangan yang menjadi bagian yang perlu kita ingat. Kenapa? Keterangan ini keterangan tanda kutip tambahan untuk menjelaskan dari cerita kebangkitan Tuhan Yesus bahwa pesan yang sebelumnya disampaikan kepada para perempuan yang mereka terima dalam ketakutan karena tiba-tiba melihat kubur telah terbuka, dan kubur orang Yahudi tidak hanya kemudian satu masuk langsung ketemu tempat meletakkan mayat ya Bapak Ibu. Ada seperti sekat. Jadi orang bisa datang ke sana, ada seperti ruang untuk menaruh minyak di luar sebelum masuk tempat persemayaman di mana tubuh atau mayat itu diletakkan. Nah, mereka menemukan ada orang di sana, pintu sudah terbuka, dan mereka para perempuan diminta menjadi saksi. Dan perlu diingat, ketika Injil ini dituliskan pada masa itu, budaya yang ada, kebiasaan masyarakat yang ada adalah kalau perempuan yang bersaksi, kesaksiannya itu palsu. Ngaco ya. Dan ternyata sampai saat ini juga masih ada loh budaya-budaya di tengah kita yang masih bilang hal yang sama. Kalau perempuan yang bersaksi biasanya ngaco lah. Harus dengar dari laki. Itu sebabnya ketika pelaku kejahatan pada perempuan seringkali bebas ya karena itu. Tapi lucunya, berita kebangkitan Kristus mulai disampaikan justru lewat para perempuan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kisah kebangkitan Yesus Kristus dimulai dari hal yang tidak pernah dianggap wajar. Diceritakan oleh perempuan kepada murid-murid, kenapa enggak langsung kepada murid-muridnya? Lalu mereka sembunyi dan lari. Yang berani datang ke kubur siapa? Para perempuan. Laki-laki yang begitu perkasa, murid-murid Kristus yang punya tempat, punya nama, disebut namanya, ternyata mendapat kabarnya dari perempuan. Dan mereka awalnya juga tidak percaya. Tapi kenapa kisah kebangkitan ini diceritakan dengan cara seperti ini oleh Injil Markus kepada umat percaya mula-mula? Untuk mengingatkan gereja sebagai orang-orang percaya bahwa kesaksian tentang Allah, kebangkitan Allah, jalannya itu dibuka dengan berbagai cara, termasuk lewat jalan yang gak pernah dibuka sebelumnya, kesaksian para perempuan. Dan ini juga yang dilakukan gereja untuk mengubah cara berpikir orang percaya, untuk tidak meletakkan satu lebih tinggi daripada yang lain. Karena apa? Karena semua mendapatkan kesempatan yang sama di tengah persekutuan orang percaya, semua setara. Tidak ada pembedaan kalau laki-laki lebih hebat daripada perempuan. Dan itu juga yang menjadi alasan kenapa di GKI kita menemukan banyak sekali pendeta-pendeta perempuan. Karena gender tidak menjadi alasan bagi kita. Dalam pengakuan percaya kita akan kebangkitan Yesus, kita mendengar berita kebangkitan justru dimulai dari sosok para perempuan. Mereka yang datang, mereka yang bahkan nggak tahu nanti buka pintu kuburnya bagaimana, tapi justru mereka yang berjumpa dulu dengan Yesus yang
tidak ada dikubur. Kubur yang kosong. Dan siapa orang muda yang di dalam sana yang menceritakan kepada mereka Yesus sudah bangkit? Tidak pernah dijelaskan secara khusus. Penggambarannya selalu antara malaikat atau ya dengan menggunakan frasa orang muda. Kenapa penggambarannya seperti ini? Untuk mengajak kita mengingat apa yang menjadi nubuatan dari nabi-nabi di Perjanjian Lama. Apa yang menjadi kesaksiannya disampaikan para murid yang kemudian secara khusus dituliskan oleh Rasul Paulus. Maka bacaan kedua kita juga berbicara tentang hal yang sama, Tuhan yang bangkit. Apa yang menjadi cerita para murid dari Kisah Para Rasul, apa yang menjadi bagian penuh dari Perjanjian Baru, semua berputar dan dimulai dari pengakuan percaya bahwa kita punya Tuhan itu sudah bangkit. Kuburnya kosong. Tidak ada lagi yang tertinggal di sana. Dan apa artinya kalau tidak ada lagi di sana? Kalau sudah bangkit. Ya, kedukaan yang dialami, ketakutan yang dialami juga bukan menjadi ketakutan yang mengakhiri perjalanan iman seorang percaya. Tapi justru menjadi awal mula. Ini seperti yang saya sampaikan dalam khotbah pada Jumat Agung kemarin. Kematian di atas kayu salib tidak pernah menjadi akhir, tapi jadi permulaan. Menghadapi realitas di mana kubur kosong menjadi bagian dari awal mula iman percaya seseorang. Dan secara sengaja penulis Injil Markus juga menceritakan bahwa kabar yang mulia ini, kabar yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu, yang dimulai dengan orang melihat bahwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan bangkit, diceritakan kepada banyak orang dari timur sampai barat. Pilihan timur sampai barat selalu menjadi pilihan kata yang digunakan dalam tradisi atau dalam budaya Asia Barat Daya kuno untuk menceritakan kepada banyak orang bahwa ini melebar, meluas, dan disampaikan kepada semua orang sebisa mungkin orang menggapai. Dan gak cuma satu orang yang menyampaikan. Selalu disampaikan kepada banyak orang bahwa Yesus Kristus sudah bangkit. Bahwa keselamatan di dalam iman percaya kepada Yesus adalah keselamatan yang kekal, yang sejati. Dan bukan cuma itu saja yang menjadi kabarnya. Karena ini mengubah hidup para murid, mengubah hidup orang-orang yang percaya kepada Yesus. Perlu diingat bahwa ketika Injil Markus digunakan dalam kehidupan orang percaya mula-mula, itu bukan masa-masa seperti kita sekarang bahwa mereka bisa beribadah dengan sangat nyaman ya Bapak Ibu ya. Bukan. Mereka masih dalam situasi mereka dikejar-kejar oleh orang Yahudi. Mereka dikejar-kejar juga oleh orang Romawi. Mereka terlalu banyak untuk dibiarkan dan mendapatkan penganiayaan. Masa-masa orang percaya di awal mula mereka menjalani kehidupan iman mereka justru di tengah penganiayaan dan penderitaan. Tapi kabar yang sama tentang keselamatan terus meluas, terus muncul, terus tersampaikan di tengah situasi-situasi yang rasanya menutup jalan hidup manusia. Dan itu yang menjadi alasan kenapa kita mencoba mengingat tentang kisah kebangkitan Kristus
dalam sebuah ajakan untuk terus berkarya. Untuk terus berkarya, walaupun sepertinya jalannya ada tertutup. Kenapa? Karena Tuhan sudah buka jalan. Buka jalannya di mana? Siapa lagi yang bisa bangkit dari kubur? Yang dibangkitkan Tuhan dari kubur ada sih satu lagi, Lazarus. Tapi setelah dihidupkan, orang-orang bersepakat juga untuk dikembalikan lagi kan ke kubur, Bapak Ibu. Itu manusia akan kembali tetap kepada kubur. Satu-satu yang tidak pernah kembali ke kubur setelah masuk dalam kematian hanya Yesus Kristus. Itu karya yang membuka jalan. Yang gak ada orang lain, tokoh lain, idola lain. Dan biasanya kan jarang ya sekarang sudah menjadi yang terus menjadikan Yesus Kristus sebagai idolanya begitu kan. Coba kita tanya, apakah beberapa tokoh-tokoh yang sangat terkenal di masa kini bisa bangkit dari kubur? Enggak kan Bapak Ibu kan? Loh manusia mati ya akhirnya sampai ke kubur. Kita pun nanti kalau mati juga berujungnya juga tetap di dunia orang mati kan, dikubur kan. Entah kalau ada yang dikubur, entah ada yang dikremasi, itu urusan lain. Tapi berujung pada masuk dalam kematian. Tapi kita punya Tuhan yang bahkan dari kematian sudah dibangkitkan menjadi inti iman percaya kita. Kebangkitannya terjadi dalam hal yang tidak masuk akal. Orang mati kok bangkit lagi, jangan-jangan nggak mati itu. Dan kabar ini yang selalu menjadi tandingan dari kabar sukacita Paskah yang kita peringati setiap tahun. Yang kita peringati juga setiap minggu. Itu sebabnya gereja beribadah di hari Minggu. Peringatan akan kebangkitan hari pertama. Hari ke-7 tetap Sabtu. Hari pertama menjadi hari peringatan kebangkitan Yesus Kristus. Di mana kita beribadah, di mana kita mendekatkan diri kepada Allah, di mana kita mensyukuri kebangkitannya mengubah hidup manusia. Murid-murid berubahnya seperti apa? Jangan salah. Saat mereka menderita, kabar sukacita kebangkitan dan keselamatan dari Tuhan malah justru semakin banyak didengar oleh orang-orang di sekitarnya. 1 mati, 10 muncul. 10 dimatikan, 1000 menjadi percaya. Dan itu yang terus terjadi. Itu sebabnya juga orang percaya di masa awal gereja ditekan sedemikian rupa karena seolah-olah menjadi duri dalam daging bagi orang-orang Romawi. Dan masih juga banyak orang-orang percaya yang tersembunyi di tengah komunitas-komunitas Yahudi di masa itu. Tapi kabar yang mereka ceritakan tetap sama, Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Anak Allah yang mati dan bangkit. Dan karya yang diharapkan untuk dikerjakan oleh setiap orang percaya adalah kabarkan berita keselamatan itu. Untuk semua orang mendapat kabar keselamatan, barangkali hati mereka tergerak untuk mengenal Yesus lebih jauh, lebih dalam. Dan mereka menjadi percaya di sana. Barangkali setelah mereka mendengar kabar itu dan mereka merasakan bersentuhan dengan kita sebagai orang percaya, mereka juga menjadi tertarik dan percaya. Karena kabar yang ada tidak menjadi hanya kabar yang disampaikan oleh mulut kita. Karya kita sebagai orang percaya juga menjadi bagian yang harus kita kerjakan. Dan apa bagian yang bisa kita kerjakan dalam mengatakan kepada banyak orang, Tuhanku bangkit? Dalam sebuah masa di mana
pandemi pernah terjadi di awal abad keempat. Hanya orang-orang Kristen yang tinggal di kota Roma berhadapan dengan kematian. Orang-orang lain kabur, melarikan diri dari wabah supaya mereka tidak mati. Kenapa orang-orang Kristen memilih tetap tinggal di kota itu? Karena bagi mereka itu cara mereka menunjukkan iman mereka untuk sedikit banyak memberikan perhatian, merawat mereka yang tertinggal dan ada di ujung maut. Dan kalaupun mereka mati di sana, ya mereka mati dalam iman, dan iman mereka menjadi iman yang hidup karena menjadi kesaksian yang dilakukan sampai ke ujung akhir hidupnya. Itu di abad ketiga sampai keempat. Apakah terjadi lagi di masa yang lain? Terjadi lagi. Di tengah masa Perang Dunia Kedua, ini yang mungkin paling dekat gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak semua orang setuju ketika Jerman memilih berperang. Dan persekusi yang dilakukan dalam kamp-kamp konsentrasi tidak dilakukan pertama kali untuk orang Yahudi. Pada orang-orang Kristen Jerman yang memilih tidak setuju. Termasuk salah satunya tokoh bernama Dietrich Bonhoeffer yang menulis sebuah buku The Cost of Discipleship. Sampai mati, ya dia dianiaya. Tapi sampai mati dia memilih mempertahankan iman. Iman untuk tidak tunduk pada apa yang negara mau lakukan. Iman itu menjadi iman yang hidup. Iman itu yang membuat mereka yang walaupun dibinasakan sedemikian rupa tetap hidup. Minimal bagi sesama orang percaya. Ada lagi yang lain? Ada. Dan banyak sekali kisah-kisah orang percaya yang bahkan berhadapan dengan maut dan memilih tetap menyatakan kalau kamu percaya pada Yesus Kristus ya harusnya kamu datang ke tengah dunia, hidup di tengah dunia ini tidak membawa kebinasaan. Tapi kalaupun bencana datang dan kamu bisa melakukan sesuatu untuk memberikan sukacita, memberikan kasih sayang kepada orang di sekitarmu, ya lakukan. Karena toh ketika kematian menjemput juga kita pulang ke rumah Bapa bersama Yesus yang mempersiapkan segala sesuatunya di sana. Dan ini yang menjadi alasan kenapa panggilan untuk terus berkarya ada, walaupun seakan semuanya jalan buntu. Ada dan terus ada, walaupun sepertinya semua jalan sudah ditutup. Wah, saya nggak bisa berkarya lagi lah, wong saya sudah tua dan saya sakit-sakitan. Oh iya, nggak bisa berkarya. Berani kita bilang seperti itu. Kata siapa nggak bisa berkarya? Wah, saya kan masih muda, saya nggak tahu apa-apa kok tentang agama. Oh iya, yakin nggak bisa berkarya. Itu kan alasan yang kita pilih dan kita sampaikan. Wah, saya kan sudah terlalu sibuk dengan keluarga saya dan pekerjaan saya. Oh iya, nggak bisa berkarya di sana. Lawang kalau mau mengurus keluarga itu dasar kita punya keluarga itu kan atas iman kita juga kepada Allah. Nggak mungkin kita mau memperjuangkan keluarga kita kalau kita nggak beriman kepada Tuhan. Ngaco berarti. Jangan-jangan yang diletakkan di tengah keluarga di sana juga bukan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena kalau mengatakan saya mau mengurus keluarga, membuat saya tidak bisa melayani di gereja, tidak bisa melayani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Bapak Ibu melayani di gereja aja jadi lektor itu melayani loh. Jadi penerima tamu di depan itu melayani loh. Berapa menit sih? 15 menit kan?
Ya kan? Itu melayani loh. Kalau yang kayak gitu aja kita bilang nggak bisa melayani, itu alasan dong berarti buat kita. Alasan betul. Bahkan tidak perlu sekolah teologi untuk jadi penerima tamu kan Bapak Ibu kan? Iya kan? Kalau bisa bernyanyi, nggak perlu sekolah teologi juga untuk bisa jadi kantoria kok. Nggak perlu sekolah teologi dulu untuk bisa jadi pembaca Alkitab. Tapi perlu iman kepada Tuhan untuk bisa punya keluarga yang penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Itu perlu, karena kalau enggak pasti pecah. Manusia dengan manusia berkumpul pasti akan selalu hantam-hantaman. Entah itu suami dan istri, orang tua dan anak, kakak dan adik. Pasti akan hantam-menghantam kalau tidak punya iman kepada Yesus Kristus. Nanti gak suka dikit, udahlah pisah saja. Ada sakit hati dikit, sudahlah pisah saja. Terus ngapain dulu datang ke gereja minta diberkati pernikahannya? Ngapain? Kan nggak usah nikah aja kan? Seolah-olah mempermainkan Tuhan di sana, tapi terus bilang, oh saya nggak bisa melayani Tuhan karena saya sudah ketutup jalan buntu, keluarga saya perlu saya rawat kok. Itu bukan jalan buntu Bapak Ibu. Kita melayani Tuhan dimulai dari mana? Berkarya kita untuk mensyukuri anugerah keselamatan Tuhan dimulai dari mana? Dimulai dulu dari keluarga masing-masing. Jadi dulu orang Kristen. Termasuk jadi orang Kristen di tengah keluarga berarti apa? Kalau jadi bapak ya jadi bapak yang baik. Enggak asal keinginannya terus yang dipaksakan di tengah keluarga. Oh jadi ibu juga jadi ibu yang baik. Jadi anak juga jadi anak yang baik, nurut. Ya memang susah sih. Tapi harus dicoba. Orang tua bisa salah, bisa, anak juga bisa salah masalahnya. Semuanya sama-sama bisa salah kok. Emang ada yang pernah sekolah jadi orang tua? Enggak ada. Emang ada yang pernah sekolah jadi anak? Enggak ada juga sih. Tapi bukan berarti itu menghalangi kita untuk menunjukkan iman kita sebagai orang percaya. Dan tidak menghalangi kita untuk berkarya setelah itu. Tapi saya punya orang tua yang seperti ini, tapi saya punya anak yang seperti ini. Sudah didoakan, sudah dibawa dalam Tuhan, apa dibawa dalam emosi kita. Itu juga biasanya menutup jalan kan. Seringkali bukan tidak ada jalan yang Tuhan buka. Tuhan sudah buka jalan, kita yang tutup dengan batu yang lain. Tuhan sudah buka kubur itu supaya kita melihat kubur itu kosong dan ia sudah bangkit, tapi kita tutup lagi. Tutupnya dengan apa? Kemarahan kita, rasa sakit hati kita, keangkuhan kita, iri hati, dan lain-lain. Dan saat itu terjadi, apakah kita menjadi orang percaya yang menunjukkan iman kita bahwa Yesus Kristus sudah bangkit? Enggak. Apakah ada sukacita dari kebangkitan Yesus di sana? Ya enggak ada. Maka bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Kristus sudah bangkit. Dan dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Kalau engkau masih mengaku percaya dia adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, coba perhatikan dan lihat dalam hidupmu. Sudahkah engkau menempatkan dia sebagai Tuhan yang bangkit, yang membawa sukacita, yang membuatmu juga mau melakukan karya-karya yang membawa sukacita dari Tuhan kepada orang lain? Atau kita masih meletakkan dia sebagai Tuhan yang tersalib dan mati di sana? Karena dia mati ya nggak apa-apa, saya melakukan hal-hal yang saya senangi dong, yang menyukakan hati saya walaupun menyakiti orang lain, nggak apa-apa, Tuhan saya juga mati kok karena disakiti orang lain. Di mana kita? Di mana posisi kita? Dan maaf, kalau kita mengatakan ini karena Tuhan kita sudah mati disakiti orang lain kok, jadi ya saya nggak apa-apa lah melakukan hal ini menyenangkan hati saya tapi menyakiti orang lain. Itu bukan meletakkan Yesus yang mati tersalib di dalam hati kita.
itu berarti kita yang menyalibkan Tuhan kembali di dalam hati kita. Dan betapa kejinya kita kalau kita memilih melakukan itu. Tuhan kita sudah bangkit. Hidup kita juga punya kesempatan untuk berubah di sana. Berkarya di tengah segala sesuatu yang rasanya berat. Bagi mereka yang sudah begitu lemah tubuh pun bukan berarti mereka tidak bisa berkarya. Sudah punya waktu yang panjang juga kok sebelumnya untuk berkarya. Dan masih akan terus punya waktu ke depan sampai nanti pulang ke rumah Tuhan. Masih punya waktu untuk juga terus berkarya. Gak bisa berdiri lama-lama ya gak apa-apa. Jadi penerima tamu ya paling 15 menit, paling lama setengah jam. Itu pun masih bisa diselang dengan duduk terus berdiri lagi kalau ada umat yang lain yang datang. Nggak bisa lama-lama ya udah, mau yang lain penerima tamu jadi lektor 15 menit berdiri di depan. Selesai. Nggak bisa lagi nggak apa-apa. Ikut doa pagi, ikut mendoakan. Nggak perlu berdiri kok yang itu Bapak Ibu. Nggak perlu berdiri kok, duduk bahkan. Tapi seberapa mau kita lakukan itu yang jadi pertanyaan besar. Kita bilang iya saya percaya, saya mau berkarya, saya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya yang bangkit, tapi diminta berdoa buat orang lain. Nanti dulu ya. Itu persis mengingkari apa yang barusan kita katakan. Dan itu pula yang menjadi perenungan bagi kita di hari ini. Betulkah bagi kita saat ini dalam hati kita mengakui dan kita mengimani bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sudah bangkit? Kalau dia bangkit, sukacitanya itu jelas dan besar. Termasuk ada banyak hal yang bisa dihadirkan dalam model mujizat maupun model hal yang kecil-kecil tapi semakin banyak setiap hari. Dan banyak cara kok Allah berkarya. Tapi setelah Allah berkarya juga kita diajak untuk turut berkarya. Bersaksi di tengah hidup kita. Menjadi orang Kristen yang betul-betul menunjukkan iman percaya kita. Dan coba dilakukan, coba aja dimulai dulu. Sukacitanya ada di mana? Ya ada di situ kok, nanti terasa sendiri. Bisa nggak diceritakan? Ya masing-masing orang akan menemukan dalam cara yang berbeda masalahnya. Yang saya temukan sebagai sukacita saya belum tentu sama seperti yang Bapak Ibu akan temukan. Tapi Anda akan temukan masing-masing nanti caranya. Dan sukacitanya ada di mana. Dan betapa jalan-jalan yang ada untuk kita berkarya sudah dibuka sedemikian luas. Jangan kita tutup lagi dengan berbagai kepentingan pribadi. Wah enggak lah nanti saya takut nanti jadi jelek kalau misalnya melayani, nanti kemudian diomongin sama yang lain. Yang perlu ditutup kalau kayak gitu tuh kupingnya sama hatinya. Dari merasa kalau melayani Tuhan harus juga dipuji orang lain. Melayani Tuhan yang melayani Tuhan aja. Lakukan aja dulu. Kalau nggak bisa juga lama-lama bisa kok. Kan belajar. Dan pasti pelan-pelan juga bisa. Nggak ada kok yang kemudian bisa melayani dengan sangat baik ketika pertama kali. Kan seperti itu. Tidak ada orang yang melakukan pertama kali dengan sempurna. Saya juga kok khotbah pertama kali dulu peletot-peletot kok Bapak Ibu. Apalagi waktu di kampus gitu kan. Mau khotbah 5 menit aja udah gemeter tangan ini. Semua dimulai dengan yang tidak menyenangkan seperti itu. Tapi ketika Tuhan sudah buka jalan, kenapa kita nggak mau berjalan di sana? Berjalanlah. Jadi orang percaya yang mau berjalan dan berkarya seperti yang Tuhan kehendaki.
tunjukkan dengan karyamu itu Tuhan yang bangkit dan membawa sukacita. Tuhan yang membawa keselamatan, yang menghadirkan anugerah keselamatan. Dan buat orang tertarik mendengarnya. Dengan cara apa? Dengan cara kita hidup dalam kehendak Tuhan. Kita hidup mengikuti apa yang Tuhan mau. Berbuah, punya buah-buah roh. Dan berhati-hati menjaga diri untuk tidak melakukan hal yang menyakitkan bagi orang lain. Karena kita mau mensyukuri kebangkitan Kristus yang harusnya juga mengubah hidup kita. Dan kita diubah sedemikian luar biasa loh Bapak Ibu. Kalau nggak percaya, coba dicek. Dari awal perjalanan kehidupan Bapak Ibu, sudah seberapa banyak pertolongan, penyertaan, pemulihan dari Tuhan yang Tuhan hadirkan. Bukankah ada beberapa kali cerita di antara kita sudah hampir mati juga kembali sehat, sudah jatuh juga kemudian dipulihkan, ekonomi keluarga ambruk juga kemudian dipulihkan. Bukankah banyak sekali cerita itu di tengah kehidupan orang-orang percaya yang berkali-kali jatuh tapi juga berkali-kali Tuhan tolong di sana. Itu karya Tuhan, Tuhan berkali-kali sudah buka jalan. Dan sekarang tinggal bagian kita juga ambil dan melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi orang Kristen ya benar-benar Kristen, jangan yang tobat kumat. Jangan tomat. Tomat biarkan jadi sayur. Sayur apa buah? Sayur ya harusnya ya. Apa buah? Nah ini nanti akan berdebat dengan tomat buah atau tomat sayur kan. Lebih baik tomat letakkan di sana, kita jangan jadi Kristen yang tomat. Jadi Kristen yang benar-benar menjadi pengikut Kristus. Kristus yang kita kenal, yang sudah bangkit dan membawa sukacita. Kristus yang menggerakkan kita untuk melakukan karya yang membawa sukacita juga bagi orang lain. Yang menolong kita dan menuntun kita untuk punya hidup yang menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat akan janji baptisan kita dengan menyanyikan Aku Percaya. Suci di dalamnya.
Mari kita berdoa. Mengingat kembali akan kisah kebangkitan-Mu ya Tuhan. Mengingat kembali akan bagaimana berita kebangkitan Tuhan boleh diberitakan kepada banyak orang, akan janji keselamatan yang sudah diwujudkan dalam kematian dan kebangkitan-Mu, dan berita keselamatan kekal yang kemudian diwartakan sampai kepada kami di saat ini. Tuhan, kami mengucap syukur dan kami percaya betapa iman di dalam Kristus menjadi iman yang menggerakkan dan mengubahkan hidup kami seluruhnya, untuk menjadi orang-orang percaya, untuk menjadi pribadi-pribadi yang dapat menghadirkan sukacita dari Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Biar kiranya dalam kasih dan penyertaan-Mu, ketika kami mengingat kembali panggilan kami untuk terus melakukan karya-karya kami dalam menyatakan sukacita dari Tuhan, dan ketika kami menyadari betapa banyak jalan-jalan yang telah Tuhan buka di hadapan mata kami, biar kiranya kami merasakan tuntunan Roh Kudus-Mu untuk kami melangkah dan menyatakan sukacita daripada-Mu, dan membawa berita keselamatan ini kepada banyak orang di sekitar kami. Barangkali melalui hidup kami, melalui pemberitaan kami, mereka juga merasakan gerakan hati untuk mencari Engkau, mendekat padamu dan percaya padamu. Kami bersyukur karena kami telah mendapatkan berita keselamatan ini, dan kami memohon biar kiranya juga pertolongan Tuhan terus menyegarkan kami dari hari lepas hari di dalam kami melakukan karya kami dalam mewartakan sukacita dari Tuhan. Kami mau berdoa pula untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, pergumulan-pergumulan kami, biar kiranya juga dalam menghadapi hal-hal ini kami terus mengingat akan Tuhan yang bangkit, yang membuka jalan bagi kami. Kami percaya dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan, juga pergumulan-pergumulan hidup yang dihadapi dapat kami lalui bersama dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Kami percaya dalam kasih dan pertolongan-Mu Tuhan terus tunjukkan tuntunan yang nyata. Dan kami sebagai umat-Mu juga merasakan betapa panggilan Tuhan untuk kami ambil bagian memberikan dukungan bagi orang-orang di sekitar kami, umat-Mu yang juga sedang bergumul, juga menjadi bagian mewartakan sukacita daripada-Mu. Kami saat ini juga secara khusus mau mendoakan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit ataupun dalam masa-masa pemulihan. Bapak Yohanes Sumu Pali Alo, Ibu Julia Trimarianti Tabu Bolon, Ibu Irin Beatrik, Ibu Saur Marisi Boruna Baban, Ibu Rustiana Marsaulina Siagian, Bapak Sukiat Moraharjo, Bapak Vetobing, Ibu Ellen Burbatubara, Bapak Rudi Sumartono, Ibu Sukestri, Ibu Rindalau, Ibu Bapak Kohler Siombing, Ibu Vetsia Makasunggal, anak Axel, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang belum kami sebutkan namanya satu persatu. Biar kiranya juga mereka merasakan betapa pertolongan Tuhan dalam pemulihan yang Tuhan hadirkan, dalam proses-proses mereka menjalani perawatan medis juga menjadi cara Tuhan menunjukkan kekuatan dan sukacita dari Tuhan bagi mereka. Biar kiranya juga keluarga yang menemani dan mendukung merasakan kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Kami juga mau doakan untuk gereja kami saat ini GKI Seroja. Kami mengucap syukur ketika Tuhan telah berikan kepada kami begitu banyak anugerah untuk kami melayani Tuhan, kami menghadirkan berkat dan sukacita bagi sesama kami di sekitar kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala sesuatunya yang Tuhan telah nyatakan. Kami mengucap syukur untuk setiap pribadi dengan umat-Mu yang juga mau ambil bagian dalam melayani Tuhan, mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan untuk mendukung pelayanan gereja Tuhan. Biar kiranya juga kehidupan kami bersama sebagai umat Tuhan di tempat ini boleh terus menjadi kesaksian yang nyata betapa Tuhan kami, Tuhan yang hidup, Tuhan yang membawa sukacita, yang membuat kami pun terus merasakan sukacita dan dapat berbagi sukacita di tengah hari-hari kami. Kami mengucap syukur ketika juga banyak orang setiap hari semakin hari tergerak untuk ambil bagian mendukung pelayanan gereja Tuhan, termasuk juga dalam pengembangan gereja Pojok Janji Iman Pinjaman Kasih, gerakan 5.000 sehari yang juga setiap kali kami lakukan, banyak orang tergerak untuk ambil bagian di dalamnya. Biar kiranya ini juga menjadi kesaksian yang nyata di tengah kehidupan kami bersama. Kami mau terus doakan untuk pelayanan kami bersama ya Tuhan. Kami memohon turunanmu, biar kiranya apa yang boleh kami lakukan dalam kami mensyukuri sukacita kebangkitan Kristus juga menjadi sukacita yang kekal yang dapat kami bagikan
dan dapat menjadi hal yang terus memuliakan nama Tuhan di tengah pelayanan kami, di tengah kehidupan kami bersama. Perlengkapilah kami ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, tuntun kami dan tolonglah kami. Kami mau doakan juga untuk bangsa dan negara kami ketika saat ini kami telah selesai dengan penghitungan pemilihan umum. Biar kiranya juga Presiden dan Wakil Presiden terpilih juga boleh melakukan tugas pelayanannya untuk kesejahteraan bangsa. Biar kiranya juga Tuhan tempatkan orang-orang yang tepat di sekelilingnya untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang melayani di tengah kehidupan bangsa ini, membawa kesejahteraan bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Kami mau doakan juga untuk kehidupan bersama masyarakat Indonesia saat ini. Biar kiranya juga dirasakan pertolongan Tuhan di tengah beban hidup, di tengah pergumulan-pergumulan yang ada, dan kami sebagai umat-Mu biarlah kiranya kami juga dapat menjadi saksi-saksi-Mu untuk mewartakan sukacita daripada-Mu, mewartakan damai sejahtera di tengah hidup kami bersama. Inilah doa kami naikkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di saat kita merayakan kebangkitan Yesus, marilah kita membawa persembahan sebagai ungkapan syukur atas karya penebusannya. Mazmur 86 ayat 12-13 menyatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab besarlah kasih setiamu kepadaku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari lubuk dunia orang mati. Kiranya persembahan ini menjadi sarana gereja untuk meneruskan karya misi Allah yang hidup di tengah pergumulan bangsa dan dunia ini.
Yesus Kristus yang bangkit. Kami datang kepadamu menyatakan syukur atas kasih-Mu yang membuka jalan kami bagi kehidupan. Terimalah persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk terus menyatakan karya kasih-Mu bagi sesama dan semua di sekitar kami. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Yesus yang bangkit dan hidup telah membuka jalan baru. Karena itu teruslah berkarya menata kehidupan, baik di tengah keluarga, masyarakat, bangsa, dan dunia. Hari esok pun penuh dengan harapan dan hidupmu pun semakin berarti karena hidupnya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya keagungan kebangkitan Kristus membuat hidupmu semakin bermakna dan memampukanmu meneruskan karya, baik yang telah Allah persiapkan di tengah keluarga, bangsa, dan dunia, hari ini, esok, dan seterusnya. Amin. Saat hening sejenak. Majelis Jemaat GKI Seroja mengucapkan selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mohon perhatian, bersabar, didahulukan untuk jemaat yang di lantai bawah. Pusara ku sambut kebangkitannya.